Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang salah satu pengerjaan logam yang bisa disebut dengan proses pengecoran. Nah, sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Muhammad Khairon, kemudian Muhammad Nirwan, yang ketiga Dimas Setiawan, dan yang terakhir Radik Kemal Ali. Nah, pengecoran sendiri memiliki arti kata yaitu proses penuangan material bahan yang dicairkan baik logam maupun plastik yang kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah masuk ke dalam cetakan, kemudian dibiarkan agar membeku dan mengeras di dalam cetakan. Setelah mengeras, kemudian benda hasil cetakan dilepas atau dipisahkan, kemudian dikelompokkan untuk menjadi komponen-komponen mesin industri ataupun mesin-mesin yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk kepada macam-macam cetakan dalam pengecoran. Ada beberapa teknik atau beberapa cara untuk mencetak benda yang dilakukan di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, cetakan pasir. Biasanya media ini berbahan dasar pasir yang memiliki jenis silika, zirkon, dan krom untuk media rancangan dari cetakan tersebut. Yang kedua yaitu cetakan pola hilang. Biasanya menggunakan media styrofoam, plastik, ataupun resin sebagai rancangan luar cetakan. Yang ketiga yaitu cetakan logam. Ya, cetakan logam ini biasa disebut proses manufaktur dalam industri yang memproduksi benda-benda yang mendekati bentuk asli dengan cara menuangkan cairan logam ke dalam cetakan yang memiliki rongga sesuai dengan desain atau bentuk yang diinginkan oleh pabrik atau pembuat cetakan tersebut. Nah, kemudian masuk kepada pengecoran sentrifugal. Pengecoran ini memiliki cara yaitu pada saat cairan logam dituangkan ke dalam cetakan, cetakan tersebut berputar baik vertikal maupun horizontal agar cairan logam tersebut dapat mengelilingi cetakan sehingga terisi penuh. Kemudian cetak tekan, yaitu proses penginjeksian cairan logam ke dalam cetakan. Biasanya metode yang digunakan yaitu cold dan hot. Nah, kemudian yang terakhir yaitu cetakan injeksi. Cetakan injeksi ini yaitu menginjeksikan material termoplastis menggunakan injektor yang dimasukkan terlebih dahulu dari corong atau pluger, kemudian ditekan atau diinjeksikan hingga ke cetakan. Setelah mengeras, kemudian benda tersebut siap dikeluarkan dari cetakannya. Nah, kita masuk ke dalam proses pengecoran, yaitu hal yang pertama kita persiapkan yaitu pembuatan cetakan. Setelah cetakan jadi, kemudian pembuatan pola. Nah, setelah pola jadi, kemudian kita masuk ke inti. Nah, setelah inti selesai, kita menyiapkan peralatan. Setelah peralatan semua sudah siap, kemudian kita langsungkan peleburan logam. Setelah logam mencair, kemudian kita lakukan penuangan dan pembersihan benda cor.
Kemudian kita masuk ke dalam bahan-bahan coran. Nah, pada teknik pengecoran ini, logam yang digunakan untuk produk bisa berupa logam vero atau yang mengandung Si atau yang lainnya. Bisa juga maupun material yang bersifat non-vero. Nah, logam vero sendiri yaitu jenis logam yang mempunyai unsur atau kandungan besi. Nah, kalau untuk logam non-vero yaitu jenis logam yang tidak mempunyai unsur dari besi atau bisa dikenal dengan Fe. Proses pengecoran memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kelebihan yang didapat apabila melakukan proses pengecoran logam. Itu yang pertama, dapat membuat bentuk yang rumit. Yang kedua, dapat menghemat waktu dan pengerjaan untuk produk massal. Yang ketiga, dapat memakai bahan yang tidak dapat dikerjakan dengan proses pemesinan. Nah, untuk ini, ukuran produk tidak terbatas. Jadi, bisa request atau bisa minta ukuran sesuai yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu bahan dasar dapat didaur ulang. Nah, di sini bahan dasar dapat didaur ulang ini memiliki arti kata apabila terjadi kegagalan dapat dilebur kembali. Nah, tetapi adapun kekurangan dari proses ini yaitu toleransi kepresisian ukuran harus lebih besar daripada produk pemesinan. Nah, di sini diberi toleransi agar apabila terjadi kegagalan tidak sampai melebihi batas yang tidak diinginkan. Yang kemudian permukaan yang dihasilkan umumnya lebih kasar daripada produk pemesinan. Yang terakhir yaitu kurang ekonomis untuk produksi dalam jumlah kecil. Nah, kemudian aplikasi pengecoran logam. Jadi, untuk proses pengecoran logam dapat diaplikasikan untuk pembuatan, yaitu dapat dilihat di layar. Yang pertama, torak. Yang kedua, velg motor. Yang ketiga, master rem.